kembali di rubrik Bapeda Corner. Saat ini saya berada di salah satu lokasi yang juga merupakan rangkaian acara dari pelaksanaan Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia di Kota Makassar. Nah, di belakang saya ini adalah lokasi tempat pelaksanaan dari Indonesia City Expo yang merupakan wadah untuk seluruh kota yang hadir di sini untuk memamerkan produk unggulan yang mereka punya di kota masing-masing. Nah, sebentar juga kita akan berbincang dengan narasumber kita tentunya di episode kali ini. Jadi, jangan kemana-mana, tetap ikut bersama saya, akan masuk ke dalam juga dan menemui narasumber kita. Yuk! Tadi kita sudah lihat kondisi di dalam tempat pelaksanaan IC atau Indonesia City Expo. Ada banyak produk unggulan dari masing-masing pemerintah kota yang hadir di situ. Ada makanan, ada fashion, dan juga ada banyak macam. Nah, kali ini kita masuk di sesi ngobrol santai. Kita akan berbincang dengan narasumber kita yang tentunya membahas mengenai dengan agenda apa yang ada, dan hari ini akan melaksanakan agenda apa lagi di rangkaian acara APEXI itu sendiri. Saya langsung sapa saja Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Makassar, Bapak Helmi Budiman. Ya. Halo Pak. Baik ya. Kita ngomongin soal ICI dulu Pak nih. Ya. Konsep ICI sendiri ini kalau boleh tahu apakah memang Indonesia City Expo memang selalu menjadi rangkaian dari acara APEXI atau kebetulan di Kota Makassar pelaksanaannya dan dirangkaikan dengan APEXI? Ya, jadi untuk tahun ini Makassar terpilih sebagai tuan rumah untuk Rakernas APEXI ke-16. Nah, ini luar biasa karena dulu-dulu mungkin kalau kita mengadakan yang namanya APEXI itu biasanya dilakukan di Pulau Sumatera mungkin atau Pulau Jawa. Ini sungguh suatu kehormatan Makassar bisa terpilih menjadi tuan rumah. Dan memang dari yang namanya APEXI ada beberapa agenda yang dilakukan. Mulai mungkin kemarin yang sudah kita lakukan YCC atau Youth City Changer, itu merupakan pertemuan anak-anak muda se-Indonesia. Itu dihadiri oleh beberapa kota dan ada juga perwakilan dari Singapura yang kemarin. Dan tadi malam kita sudah melaksanakan yang namanya Gala Dinner. Gala Dinner untuk penyambutan seluruh tamu-tamu kota yang datang ke Makassar. Ini luar biasa karena dari catatan kita dari 98 kota yang ada di Indonesia itu sebagian besar hadir. Dan dari catatannya hampir 80 peserta yang hadir ke Kota Makassar dan mereka membawa rombongannya. Dan dari catatan kita ada beberapa rombongan yang luar biasa hadir. Ada dari Malang sebanyak 500 orang, ada dari Padang sebanyak 200 orang, ada Palembang kurang lebih hampir 200 orang juga. Ini luar biasa juga dari Tangerang Selatan 100 orang dan dari Kota Kendari. Dan estimasi memang kita yang prediksi ini acara Rakernas APEXI yang ke-16 ini yang di Makassar ini akan dihadiri kurang lebih 10.000 orang. Nah, memang cukup luar biasa banyaknya dan memang kita harapkan ini menjadi suatu trigger ekonomi dan kita harapkan ini ya meskipun mungkin tidak semua ini bisa dilakukan di seluruh kota, tetapi kita harapkan setidaknya lorong-lorong wisata ini disentuh. Dan tadi kita sudah tahu sendiri sudah ada kunjungan dari seluruh delegasi kota ini datang ke lorong wisata. Ya begitu. Jadi banyak rangkaian lah. Dan ini mungkin hari kedua. Maaf, ini hari ketiga. Mudah-mudahan malam ini lancar. Sebentar malam teman-teman dari kota ini akan melakukan yang namanya Parade Karnaval. Jadi tadi pagi sudah kita lakukan pembukaan Rakernas. Besok Rakernas akan dilanjutkan kembali. Tadi siang pembukaan ICI. Jadi warga Kota Makassar serta orang-orang dari kota-kota lain itu sudah bisa berkunjung. Pameran ini buka bebas ya Pak? Bebas untuk semua, gratis. Dan ini gratis. Ya, dan ini kita memperlihatkan semua keberhasilan kota. Jadi kita bisa saling tiru, melakukan adaptasi, melakukan adopsi, bisa juga melakukan kolaborasi di pertemuan ini. Jadi masyarakat bisa melihat apa-apa saja yang sudah dilakukan pemerintah kota A, atau mungkin Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, atau mungkin Semarang. Kemudian mungkin bisa diberikan contohnya ke Makassar. Begitupun juga Makassar bisa memberikan contoh yang baik kepada kota-kota yang lain. Nah, di sinilah tempatnya. Di sini kita perlihatkan semua. Dan memang banyak agenda yang kita lakukan. Dan malam kita akan lanjutkan dengan pawai karnaval. Nah, ini luar biasa.
kalau biasanya di tempat-tempat lain itu jam 12 malam baru selesai. Nah, ini mudah-mudahan Makassar kayaknya bisa jadi jam 1 malam atau jam 2 malam baru selesai. Tapi mudah-mudahan tidak seperti begitu lah, karena banyak anak-anak sekolah mungkin yang kita libatkan juga. Mudah-mudahan acaranya bisa berjalan lancar karena banyak yang sangat antusias datang ke Makassar. Baik, satu-satu dulu nih Pak ya. Iya. Sudah dijelaskan secara langsung, tapi kita ngomongin ICE-nya dulu. Oke, sih. Untuk pemerintah Kota Makassarnya sendiri, target khusus dalam ICE ini apakah ada produk ataupun ada hal yang kemudian baru diperkenalkan di ICE ini sendiri atau seperti apa Pak? Ya, tentu kalau yang namanya pameran pembangunan, kita memperkenalkan apa-apa yang baru dan apa-apa yang sudah masuk dalam tataran pemerintahan kita. Nah, kalau sekarang kita perkenalkan yang namanya lorong wisata. Kenapa kita perkenalkan lorong wisata? Karena memang lorong wisata ini bagian daripada gerakan kita untuk menarik minat orang lagi berinvestasi di Kota Makassar. Menarik orang-orang untuk bagaimana caranya dia menjadi wirausaha. Bagaimana caranya kita membangkitkan gairah ekonomi kita kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memperkenalkan, kalau bisa kita lihat nanti bisa di share. Ini sudah di depan kita ada mobil Dottoro yang terbaru, itu yang sudah menggunakan basis elektrik. Nah, itu yang kita, selain itu mungkin banyak produk-produk UMKM yang ada dari lorong wisata kita bawa juga ke sini, kita perlihatkan kepada seluruh peserta yang dari kota seluruh Indonesia. Ya. Satu lagi ini karena angin sepoi-sepoi Pantai Losari sudah mulai menunjukkan ini sudah mulai gelap juga. Satu lagi nih Pak Kaban terkait dengan parade karnaval. Parade karnavalnya ini sendiri mungkin bisa digambarkan secara singkat. Kalau biasanya karnaval mungkin dilaksanakan di pagi hari atau mungkin siang hari, sore hari, ini kan dilaksanakan di malam hari. Gimana konsepnya Pak? Jadi secara singkat aja. Jadi memang yang namanya Apex itu rangkaian kegiatannya seperti begini. Pawai karnaval itu mereka selalu laksanakan di malam hari. Ya, memang konsepnya kita akan memberikan kesempatan kepada seluruh kota itu menampilkan budaya-budayanya. Jadi teman-teman dari kota lain itu akan menggunakan, biasanya mereka menggunakan baju adat, kemudian perwakilannya atau delegasinya mungkin dari SKPD atau mungkin dari anak-anak sekolah yang datang ke Makassar, itu mereka akan menampilkan pakaiannya atau mungkin tarian-tariannya. Jadi ya kurang lebih mungkin karena daerah lain itu agak berbeda-beda, Makassar ini cukup unik karena kita tidak memiliki panggung yang resmi. Panggungnya adalah sepanjang Pantai Losari. Nah, ini cukup unik. Jadi sepanjang Pantai Losari mereka bisa perform. Kalau daerah-daerah lain mereka menyiapkan panggung khusus. Di depan panggung mereka akan berhenti untuk melakukan paradenya atau menunjukkan budayanya. Kalau Makassar tidak, sepanjang Pantai Losari mereka bisa menunjukkan. Jadi sehingga memang dengan panjangnya Pantai Losari ini kita harapkan ini orang tidak terlalu lama, karena takutnya ya kalau kita tahu sendiri kan sekarang cuaca tidak terlalu bagus. Sekarang sudah masuk musim pancaroba juga. Ya mudah-mudahan sebentar malam lancar dan ya mudah-mudahan tidak terlalu banyak hambatan yang terjadi di malam hari nanti. Begitu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Kaban. Jadi terima kasih. Tadi sudah dijelaskan secara singkat baik itu ICE kemudian juga parade karnaval, dan itu bebas dilihat oleh seluruh warga Kota Makassar yang mau datang ke pameran Indonesia City Expo boleh datang sini dan ingin melihat parade karnaval budaya yang akan dipersembahkan oleh kota-kota yang hadir dalam Apex ini juga boleh disaksikan bersama-sama. Kita sebentar malam akan melihat seperti apa keseruan dan keunikan dari parade karnaval itu sendiri. Sekian dulu untuk episode Bapeda Corner spesial Apexi 2023 kali ini. Nantikan episode berikutnya. Saya Elsa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 tahun sekali Wali Kota membawa rombongan pemerintah kota dan warga untuk berkumpul bersama-sama di acara Rakernas. Momen itu ada di Makassar hari ini.
Nah, sekarang saya lagi di booth-nya Dinas Perdagangan Kota Makassar. Ini mereka menjualkan, memamerkan maksudnya beberapa produk kuliner. Ada coklat, ada testernya apa ya tadi ya? Boleh, kita boleh coba dulu nih. Nah, ada testernya ini. Banyak. Ada 60%, boleh ada tiramisu. Ada coklat. Itu maksudnya coklatnya 60% Pak ya? Iya, jadi dari kakaonya itu 60. Oke. Ada 72, 80. Oke. Jadi makin tinggi nilainya dia makin asli. Asli coklatnya. Yang paling tinggi 60%. Ada 90. Oke, yang jadi tester 60%. Ya. Berarti saya coba dulu Pak ya, satu ya. Manis. Enak Pak, coklatnya. Ini coklatnya asli dari mana Pak ambilnya untuk produksinya? Oke. Bijinya dari Sulawesi Selatan. Bola juga. Oke. Sudah banyak yang laku Pak? Alhamdulillah tadi pembukaan Oke. udah tambah stok lagi. Oke Pak, makasih banyak ya. Kita udah coba testernya. Ayo kita lihat booth-booth yang lain lagi. Nah, ini booth selanjutnya adalah booth Dinas Pariwisata Kota Makassar. Kita lihat udah ada mbak-mbak cantik di sini dengan pakaian adat Bugis Kota Makassar. Ini pameran apa nih yang dipamerkan di booth Dinas Pariwisata, Kak? Kalau yang di sini nih Kak ada Rampo dari brand lokal, ini dari limbah plastik Kak yang didaur ulang tuh ya. Kalau ini juga ini ya. Ini dari pewarna alami Kak. Dari daun-daun. Jadi ada tas-tas lucu yang bisa kita pakai jalan-jalan nih. Ini salah satunya ya. Ini semua produksinya lokal dari Kota Makassar. Brand lokal Kota Makassar. Untuk penjahitnya pun dari memanfaatkan ibu-ibu yang ada di pesisir. Oke, selain dari tas-tas ini, ya. Selain dari tas-tas ini ada apa lagi nih? Ayo kita lihat ke dalam dulu. Itu kayaknya ada sendal, ada fashion seperti baju juga ada di dalam. Oke, kalau di sebelah sini apa nih? Kalau ini baju brand lokal Makassar, khususnya di Spar itu membina UMKM. Kita simpan wadahnya di sini. Oke, cantik sekali bajunya. Ini dari mana? Kalau ini dari brand The Luxury Azam. Oke. Yang Makassar juga. Ini sangat memperlihatkan ciri khas Kota Makassar karena ada gambar-gambar ibu-ibu yang lagi pakai ya, ini nih yang seperti yang dipakai sama mbak-mbak cantik ada di sini nih. Oke, sejauh ini pengunjung yang datang ke sini gimana? Rame? Buat pariwisata sendiri gimana? Rame. Ada dari Bandar Lampung, dari Papua ada, dari Banjarmasin juga ada. Dari tadi juga ada dari Kalimantan Kak. Iya. Oke deh, lanjut ya Kak, semangat. Mari ya. Oke, kita lihat lagi booth-booth lain selain dari yang ada di Kota Makassar. Saya mau mencicipi cemilan-cemilan lain yang ada juga di sini, di sebelah sana. Nah, sebelum kita ke booth-booth kota yang kota lain yang ada di ICE ini, saya mampir dulu di booth Dinas Koperasi Kota Makassar. Nah, Dinas Koperasi Kota Makassar ini sendiri punya banyak binaan UMKM. Di samping saya ini sudah ada banyak produk-produk UMKM-nya. Salah satunya adalah kopi. Nah, ini kopi disajikan untuk bisa kita coba. Ini saya mau langsung coba pesan. Kak, boleh coba satu kopinya nggak, dibuatin kopinya? Ini kopinya dari mana? Dari Toraja. Dari Toraja. Iya. Oke, ini sambil kita tunggu kopinya jadi, kita lihat dulu produk-produk lain yang ada di Dinas Koperasi Kota Makassar. Ini mereka ada memperlihatkan, ada seperti misalnya bajabu, juga ada pisang keripik yang rasanya rasa palu butung, terus juga ada kacang crispy. Jadi ada banyak jajanan cemilan yang ada di Dinas Koperasi Kota Makassar yang bisa dinikmati oleh pengunjung yang datang ke Indonesia City Expo ini. Nah, ini mungkin kopinya sudah jadi. Kopinya udah jadi, Kak? Oke. Terima kasih banyak. Ini kopi asli dari Toraja. Dari Toraja ini kita coba dulu. Kopinya sudah
sangat kelihatan ini creaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terlalu pahit. Tidak terlalu pahit, tapi enak karena tadi ada campuran susunya. Jadi bagi yang suka kopi hitam mungkin tidak perlu pakai susu ataupun creamer, tapi mungkin yang cewek-cewek lebih sukanya mungkin ada susu dan creamernya supaya pahitnya tidak terlalu terasa. Oke, kita lihat lagi booth-booth yang lain yang ada di ICE ini. Kita cari lagi booth-booth yang memamerkan atau memperlihatkan produk-produk lainnya yang ada di. Yuk.